Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari hamba terbaik dari Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah untuk berada di tempat terbaik, di saat terbaik, di saat yang diapresiasi langsung oleh dua kelompok malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Aqimis sholata liduruki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, yang keduanya menjadi saksi bagi kita kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua kelompok malaikat tersebut mengamini apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada dalam ayat ke-208 surah Al-Baqarah. Kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Nazala fi Abdillah bin Salam wa ashabihi lamma azzamus sabta wa karihu al-ibil ba'dal Islam. Ayat ini, ayat 208, adalah turun kepada Abdullah bin Salam, seorang Yahudi dan sahabat-sahabat Yahudinya, lamma azzamu as-sabta, ketika mereka mengagungkan hari Sabtu dan enggan benci kepada unta setelah Islamnya mereka. Nah, sababun nuzulnya adalah keengganan, ketidaknyamanan, atau masih adanya rasa bahwa ada yang lebih baik dari Islam, sebagaimana yang dialami oleh Abdullah bin Salam. Nah, ini kemudian Allah menurunkan ayat ini. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam, bi fathis sin wa kasriha, bisa dibaca silmun, bisa dibaca salmun.
kalau seperti ini kita ada beberapa fenomena yang sering kita lihat, ada beberapa orang Islam, katakanlah pejabat, yang kadang kurang bangga dengan keislamannya, dengan Al-Qur'annya, hingga kemudian membuka acara padahal yang hadir di situ adalah mayoritas kaum muslimin, justru dibaca dengan kitab lain misalnya. Itu kira-kira seperti ini kemudian kasusnya kira-kira seperti ini. Kan kita sering melihat berita bahwa membuka acara dengan bacaan bukan Al-Quran tapi kitab saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, itu pernah terjadi ketika Abdullah ibn Salam, seorang Yahudi, masih hanya mengagungkan saja, menyampaikan pada Rasul, aku masih sangat biasa dengan kehidupanku, hari Sabtu adalah hari liburku, hari Sabtu adalah hari rayaku. Nah, itu kemudian, itu pun seperti itu, sempat ditegur oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah jenengan semua, kalian semua ke dalam Islam kafah secara keseluruhan. Kafah halun minas silmi adalah keadaan dari silmi, ai fi jami'i syara'ihi, di keseluruhan ajaran-ajaran Islam. Jadi harus bangga, kemudian juga harus secara keseluruhan. Maksudnya keseluruhan, ya, yang keseluruhan itu yang mana? Keseluruhan yang kita tahu. Namun yang tidak tahu tentunya kemudian tidak menjadi masalah. Sudah tahu apa? Misalnya meyakini bahwa memakai jilbab wajib tapi belum mau pakai. Nah, seperti itu berdosa. Tapi ketika meyakini bahwa memakai jilbab tidak wajib, dia kemudian, kalau menurut Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab, beliau menyampaikan ya kemudian tidak wajib juga. Ya, di sini kalau di Indonesia yang tidak membolehkan tidak pakai jilbab tidak wajib, diantaranya adalah Prof. Quraish Shihab yang mengarang buku Al-Misbah. Kita sempat berdoa tahun 2010, berdoa di depan beliau gitu kan, bukan berdoa jamaah seperti ini, tidak, di depan beliau. Kami sempat berdoa, waktu itu kami sebagai peserta PKM Pendidikan Qadar Mufassir di PSQ, Pusat Studi Al-Quran yang ada di Jakarta itu. Di depan beliau kami berdoa, kami berharap Profesor pada saatnya nanti atau setelah ini bisa menulis sebuah buku yang menyampaikan bahwa jilbab itu wajib gitu kan. Tapi kalau tidak pun, maka kami akan menyampaikan, ingin menanyakan kepada Profesor, alasan-alasan apakah yang menyebabkan bahwa jilbab tidak wajib. Jadi beliau menyampaikan intinya seperti itu. Kemudian apa? Ya karena memang yang saya ketahui dari sekian macam syariat-syariat tentang jilbab itu ada pendapat yang menyampaikan tidak wajib. Maka kami memilih itu, kata beliau. Maka siapapun yang menyampaikan tidak wajib ya tidak dosa, tidak melakukan. Tapi jenengan menunjuk kami yang ada di depan beliau, kalau karena Anda sudah menyampaikan wajib, maka Anda harus pakai, berdosa tidak bermakai gitu kan. Tapi bagaimanapun saya adalah bagian yang berada di belakang yang menyampaikan wajib, dan saya pada tahun 2004 sempat tidak melanjutkan kuliah di mata kuliah beliau karena perbedaan pendapat seperti itu. Jadi sempat kita seperti itu kan, sudah pilihan, maka harus dipilih. Kalau sudah meyakini sebuah kebenaran dari Allah, maka tidak ada jalan kecuali kita harus mengikutinya, apapun resikonya. Kemudian banyak ajaran-ajaran Islam, diantaranya kalau kita sudah mempelajari di ayat sebelum ini jangan ta'ajub kepada dunia, jangan gampang bersumpah demi Allah. Jangan gampang bersumpah demi Allah padahal Allah belum tentu merestui itu. Kemudian ada pula yang mungkin sering kita lupakan, yang bisa kita baca dalam Al-Quran ayat 268 tentang apa?
perintah ketika beberapa dari saudara-saudara kita ketika punya barang kemudian sudah tidak senang dengan barang itu baru diberikan ke saudaranya, itu juga tidak baik. Dalam 268 surah Al-Baqarah itu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la yatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi. Diperintahkan berinfak dari rezeki yang diberikan Allah, baik rezeki berupa apapun atau yang dikeluarkan Allah dari bumi ini. Jangan sampai berinfak sesuatu yang kamu sendiri sudah tidak mau mengambilnya. Kamu memberikan kepada yang lain sambil matamu memicingkan. Kenapa? Karena memang sudah tidak suka. Nah, itu sebagian tidak baik gitu kan. Makanya kemudian di ayat selanjutnya 268 kemudian Allah menyampaikan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Syaitan itu pasti akan yang dirayukan kepada kalian itu ya'idukumul faqra, akan mengantarkan kepada kefakiran, Maka tentunya dalam konteks ayat 267 dan 268 surah Al-Baqarah tentunya adalah apa? Ya kalau berinfak, infaklah yang bagus-bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kita sukai juga. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Tazinuhu bitafriq, khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan apapun yang tidak disukai Allah, maka itu adalah langkah syaitan. Semuanya sesuatu dianggap indah padahal itu tidak diridhoi. Jangan-jangan yang membuka acara kemudian membuka acara dengan kitab lain adalah sesuatu yang tidak baik, tapi kemudian dihiasi dengan dalil-dalil berargumen demi kerukunan beragama misalnya. Padahal jelas kerukunan beragama itu tidak harus berdalil dengan kitab mereka. Sudah jelas Nabi sudah menyampaikan dalam sebuah peristiwa, kalau kamu sudah masuk Islam, sudah tinggalkan itu kitab-kitab yang sebelumnya itu. Tapi kemudian kita disuguhkan dengan drama-drama lain itu. Nah, seperti itu adalah bagian dari tazyin, diperindah oleh syaitan. Dihadirkan kemudian argumentasi, padahal jelas argumentasi yang pasti adalah apakah kita tidak boleh berhubungan harmonis dengan yang selain muslim? Tidak apa-apa selama tidak ada permusuhan di situ, tidak memusuhi kita, tidak berusaha mengotak-atik ajaran agama kita baik dengan terang-terangan atau secara langsung, secara keras, atau tidak berusaha mengotak-atik, berusaha berupaya untuk mengeluarkan kita dari tempat tinggal kita. Jelas surah Al-Mumtahanah surah ke-80, surah Al-Mumtahanah itu adalah surah ke-60 ya, surah 60, surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Firman Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Mumtahanah ayat 8 itu menyampaikan Allah tidak pernah melarang kalian, la yanhaakumullahu, untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka. Siapa mereka? Yang alladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, tidak berusaha mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian baik secara sembunyi-sembunyi, halus atau terang-terangan. Berbuat baik kepada mereka tidak apa-apa, karena Allah itu yuhibbul muqsitin. Namun yang dilarang itu adalah yang jelas-jelas memerangi kita, dalam agama kita, dalam tempat tinggal kita baik halus atau terang-terangan, itu yang kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Jangan membuat argumen-argumen yang kemudian malah menyesatkan, malah menjadi sesuatu yang sudah jelas menjadi kabur kembali. Membaca Quran sudah jarang, malah menyuguhkan bahwa ya kita harus toleransinya kemudian membaca kitab lain. Itu bagian dari tazyin
setan memperindah sesuatu yang itu tidak baik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, bayyinul adawah, jelas permusuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian di ayat selanjutnya Allah menyampaikan 209, fa in zalaltum, jika kalian kemudian tergelincir karena sesuatu hal, padahal sudah datang, sudah jelas ajaran-ajaran, sudah jelas Al-Quran menyampaikan, sudah jelas hadis-hadis menyampaikan, sudah jelas riwayat menyampaikan, ajaran sudah sampai, maka Allah itu, kata Allah, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu, ketahuilah fa innallaha azizun hakim. Ketergelinciran kita, atau dengan baik sengaja atau dengan tidak sengaja, maka sesungguhnya itu tidak mempengaruhi Allah. Mulkun Allah, kerajaan Allah tidak terpengaruh dengan kita yang taat, kita yang kemudian naudzubillah kemudian tergelincir. Allah menyampaikan aziz, Allah itu maha perkasa, tidak butuh kepada ketaatan kita yang butuh kepada Allah. Jadi di sini disampaikan, ya kalaulah kemudian ada yang tergelincir, fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa, tidak mempengaruhi ketergelinciran itu baik disengaja atau dengan tidak disengaja. Kalau disengaja pasti dosa, tapi kalau tidak disengaja mudah-mudahan Allah mengampuni. Ketika sudah tahu dan sudah dosa, bagaimana? Sudah tahu itu adalah kesengajaan, ya segera beristighfar. Namanya istighfar, kemudian taubat yang sungguh-sungguh adalah tidak mau mengulanginya kembali, kecuali memang sesuatu yang di luar batas kemampuan kemanusiaan. Allah menutup ayat 209, fa'lamu annallaha azizun hakim. Dia maha perkasa dan dia maha bijaksana untuk memberi pahala, juga memberi iqab, memberi sanksi. Ayat ini kemudian, kelompok ayat ini kemudian ditutup dengan ayat ke-211 ketika Allah menyampaikan, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Apakah mereka itu tidak masuk Islam, menunggu-nunggu, tunggu dulu, tunggu tua gitu kan? Apakah mereka ketika disyariatkan sesuatu itu menunggu saat tertentu? Jangan seperti itu. Kenapa? Karena ketika datang saatnya, saat perjanjian, ketika setiap orang sampai pada saat perjanjiannya, maka taubat kemudian tidak diterima. Kita lihat bagaimana ketika Allah menceritakan Fir'aun, ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka kemudian Fir'aun menyampaikan, sekarang aku beriman dengan Tuhannya Musa alaihissalam. Apa jawaban Allah? Al-ana, sekarang kamu wahai Fir'aun, wa qad asaita qablu, kamu sebelumnya telah menjadi orang-orang yang ingkar terhadap Musa dan ajarannya. Tidak bisa. Jangan sampai ada saat seperti itu. Kapan saat seperti itu? Ya saat ketika ajal sudah mulai dekat, saat sudah tidak ada pilihan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ayat ini menyinggung mereka yang seperti itu. Apakah mereka menunggu masuk Islam dengan kesungguhan, dengan keseluruhannya, sampai datang malaikat dan ketetapan Allah? Tentunya ini insya Allah tidak akan pernah terjadi kepada kita. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ayat ini mufassir sebagian menyampaikan adalah bahwa apakah mereka menunggu akan datang azab Allah? Ketika datang azab Allah, tentu tidak ada taubat kemudian. Sebagian mufassir juga menyampaikan adalah bahwa malaikat dan Allah akan datang kepada kita, menyapa kita pada saatnya nanti. Ini sesuai dengan apa yang kita baca tadi pada sholat subuh, di antara surat Al-Fajr ayat 22, ketika Allah menyampaikan wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Pada hari itu datang malaikat dan
juga Tuhanmu secara berbaris. Ya, ada yang menyampaikan, ya tidak usah ditafsiri bagaimana bentuk Tuhan, bagaimana kedatangannya. Tapi yang jelas Allah mau melihat kita, itu sudah sebuah rahmat, sebuah keagungan. Ketika kita sempat disapa, maka itu adalah sebuah nikmat yang terbesar yang diharapkan oleh setiap hamba. Bukankah ketika Allah menyampaikan dalam surah Qiyamah, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari itu, pada saat itu wajah-wajah pada berseri kepada Tuhannya, mereka bisa bermuwajahah, bertatap muka. Ketika saat itu tentunya adalah hal yang sangat dirindukan. Bagaimana caranya? Udkhulu fis-silmi kaffah. Kita pasrahkan semua bahwa ini adalah milik Allah, bahwa semua kehidupan adalah milik Allah, bahwa semuanya ini bahkan kita dipermudah untuk berjamaah ini adalah karena Allah mudahkan itu semua. Maka ketika kepasrahan itu terjadi, maka insya Allah Allah pun akan rela kepada kita. Maka ketika kerelaan Allah yang ada, maka itulah hal yang tujuan kita paling tinggi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tentunya kemudian pasti adalah surga yang dijanjikan Allah kepada kita. Bagaimana menggapai ridhonya? Ayat 208 jelas menyampaikan, udkhulu fis-silmi kaffah. Jika sudah jelas itu ajaran dari Nabi, sudah jelas dalilnya, maka tidak ada argumen-argumen lain yang perlu untuk disampaikan kembali. Sudah yakin ini sebuah kebenaran bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab, maka seyogianya menahan diri untuk mengambil kitab-kitab lain dijadikan sebagai argumen, bahkan menjadi pembukaan dari sebuah acara tentunya. Mari kita yakinkan diri bahwa Islam adalah sebuah kebenaran, maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa mengikuti semua apa yang telah diajarkan kepada kita. Banyak ajaran Islam, mungkin kita teralpakan ketika kita memang tidak tahu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seandainya pun kita tahu, maka mudah-mudahan Allah segera memudahkan kita untuk mengikuti apa-apa yang telah diajarkan Islam kepada kita. Itu inti dari keislaman, berpasrah diri kepada Allah. Allah pun menerima kepasrahan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berislam secara kafah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan menetapkan kita dalam golongan orang-orang yang selalu menjaga taubatnya, selalu berharap ampunan Allah, selalu berharap ridha Allah, hingga pada saatnya ridha Allah bersama kita, hingga saatnya Allah memudahkan kita untuk bermuwajahah dengannya, dengan Sang Khaliq. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.